Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat literasi, perkenalkan saya Rara Nurmaisya Zahra dari SMA Negeri 1 Semaka. Teman-teman, pernahkah kalian merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan? Atau cemas karena memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita? Pertanyaan tersebut membawa saya pada sebuah buku yang menawarkan sudut pandang berbeda dalam menghadapi persoalan hidup. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan resensi buku berjudul Menemukan Utara Dalam Diri, Sebuah Cara Baru Menyikapi Kehidupan, yaitu resensi terhadap buku Filosofi Teras, buah karya Henry Manampiring. Sebelum kita membahas isinya, mari kita kenali terlebih dahulu identitas bukunya. Buku Filosofi Teras ini ditulis oleh Henry Manampiring dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas di Jakarta pada tahun 2018. Dan buku ini merupakan cetakan ke-25 dan buku ini juga memiliki tebal yaitu 344 halaman. Saya memilih buku ini karena membahas persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui bahasa yang sederhana, penulis memperkenalkan stoicisme, yaitu filosofi yang mengajarkan pentingnya membedakan hal-hal yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Dan menurut saya, gagasan tersebut sangat relevan karena tekanan akademik yang seringkali ditemui kita, tuntutan sosial, bahkan media sosial yang kerap kali memicu kekecewaan dan kecemasan. Buku ini terdiri atas 13 bab yang disusun secara bertahap, dengan bagian yang memperkenalkan konsep dasar stoicisme seperti hidup selaras dengan alam dan dikotomi kendali. Bagian berikutnya membahas cara mengendalikan pikiran, memperkuat mental, menghadapi orang lain dengan bijaksana, serta menyikapi kesulitan sebagai bagian dari kehidupan. Pada bagian akhir, penulis membahas peran orang tua, pentingnya menghargai sesama, dan cara memandang kematian secara rasional. Keunggulan Filosofi Teras terletak pada penyajian materinya yang sistematis, pembahasan berkembang dari persoalan sehari-hari menuju konsep stoicisme, sehingga mudah untuk dipahami. Selain itu, Henry Manampiring menghadirkan ilustrasi dan contoh yang dekat dengan kehidupan pembaca. Dan menurut saya, inilah nilai unik buku ini. Buku ini memiliki bahasa yang sederhana, penyajian yang runtut, serta contoh-contoh yang sangat relevan sehingga mudah untuk dipahami. Filosofi Teras menawarkan pendekatan yang lebih rasional melalui prinsip stoicisme. Namun, di balik itu terdapat kekurangan. Seperti beberapa istilah filsafat memerlukan pembacaan yang lebih cermat. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kualitas buku ini. Saya menyadari bahwa ketenangan bukan ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh cara kita menyikapinya. Dan buku ini mengubah cara pandang saya untuk lebih fokus pada hal-hal yang dapat saya kendalikan daripada mengkhawatirkan sesuatu yang berada di luar kendali. Saya menyimpulkan bahwa Filosofi Teras berhasil memperkenalkan stoicisme sebagai filsafat yang tetap relevan dalam kehidupan modern. Dengan penyajian yang sistematis, bahasa yang sederhana, dan contoh yang dekat dengan kehidupan. Buku ini layak direkomendasikan kepada pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin mengembangkan pola pikir yang lebih rasional, tenang, dan bijak. Pada akhirnya, kita memang tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup. Namun, kita selalu memiliki pilihan untuk mengendalikan cara kita menyikapinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.